Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah. Dan Masya Allah, Alhamdulillah pagi hari ini jamaah, saya sudah bersama guru-guru kita, ada Habib Usman. Masya Allah, luar biasa sekali Habib satu ini. Tampan banget pagi hari ini, Bib. Masya Allah. Itu juga sama. Masya Allah. Ada Ustazah Lulu yang Masya Allah, luar biasa sekali. Sehat ya? Sehat? Alhamdulillah Alhamdulillah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, pagi hari ini kita akan belajar sama-sama ya. Masya Allah nih, buat seorang istri, menaati dan menuruti kemauan suaminya adalah hal yang wajib. Tapi ternyata nggak semua hal wajib diturutin nih sama seorang istri. Bahkan berhak untuk ditolak. Wah, apa aja itu? Kita bahas pagi hari ini ya, sesuai tema kita. 8 hal kemauan suami yang tak boleh dituruti istri. Masya Allah, kita belajar pagi hari ini jamaah. Langsung aja ada artikel yang mau aku bacain dulu nih. Ini mengenai rumah pemuja setan di Depok. Wah, cinta lain dunia, Ari Vanessa. Warga Cilodong Depok, Jawa Barat mendadak geger. Setelah mengetahui, tetangga dong yang mau saja dulu Depok ya. Lah iya itu kenapa begitu ya? Geger nih yang di Depok nih setelah mengetahui isi dalam rumah kosong di Kelurahan Sukamaju Pekan ini. Rumah itu ternyata tempat pemuja setan. Di dalam rumah tersebut Selasa 26 bulan 3 tim Jaguar Polresta dan warga menemukan benda-benda klinik. Seperti kain pocong dan juga jelangkung. Waduh. Dari artikel ini kita lihat ya apakah ini perbuatan syirik apa enggak. Karena Allah kan tidak menyukai perbuatan syirik ya. Tapi ada pertanyaan yang bagus sekali aku mau nanya sama Habib Usman. Bagaimana nih Bib ya kalau seorang suami justru mengajarkan atau memaksa istrinya melakukan hal yang syirik. Tapi si istrinya sebenarnya gak mau Bib ngelakuin itu kayaknya berat gitu. Tapi bingung cara ngomongnya gimana, di satu sisi dia kecintaan sama suaminya. Nah itu harus bagaimana Habib Usman? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlul baitihi wa ansarihi wa sahari amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat sehingga kita dapat berkumpul, menonton, menyaksikan Islam itu indah. Semoga penonton di rumah mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mengamalkan ilmu ini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Perbuatan syirik yang dimana dilakukan oleh suami maka wajib bagi istrinya untuk mengingatkannya. Nasihati suaminya, kasih tahu suaminya pelan-pelan. Kan Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyusyrika bih. Di mana sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa syirik. Enggak akan diampuni sama Allah. Kasih tahu, jangan Bang, jangan A, jangan Kang, jangan Mas, jangan sayang. Nanti dosanya gak akan diampunin sama Allah. Bahaya. Asyraku billah. Siapa orang yang menyekutukan Allah, ini adalah dosa yang paling besar. Dan bahayanya manusia tersebut bisa berada dalam satu hal yang menjerumuskannya sehingga dalam kehancuran. Diganggu oleh jiwanya dengan syaitan dan hidupnya dikelilingi oleh syaitan sehingga bisa jadi akhirnya dia memuja syaitan. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 72. Innahu ma yusyrik billah faqad haramallah alaihil jannah. Sungguhnya orang yang berbuat syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala pasti Allah mengharamkan kepada yang surga. Kasih tahu kalau dia masih berbuat kayak gitu enggak bisa masuk surga. Dan tempatnya finnar, tempatnya di dalam neraka. Sayang jangan, nanti kita masuk neraka bahaya. Bisa gak masuk surga? Gak bisa seperti ini, gak boleh seperti ini. La ta'at fi ma'siyati. Innama ta'at fil ma'ruf. Tidak ada manusia itu
yang dikatakan bahwasanya dia harus taat mengikuti suaminya di dalam kemaksiatan, nggak boleh. Dia harus mengikuti suaminya dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Kalau di dalamnya terjerumus dalam sebuah hal yang tidak baik, tinggalkan. Maaf, saya nggak bisa ngikutin. Ini bermaksiat kepada Allah. Ini syirik, bahaya, neraka kita. Saya nggak bisa ikutin. Mohon maaf. Nasihatin suaminya, sentuh suaminya, doakan suaminya. Biar Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah. Sehingga suaminya diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak di antara kita yang tidak mengerti dan memahami bahwasanya istri boleh kasih tahu. Istri boleh menegur suaminya kalau suaminya salah. Ya. Ingatkan, kasih tahu. Jangan sampai kita berada dalam suatu hal yang membahayakan keluarga kita. Sehingga apa? Tidak ada ketenangan dalam rumah tangga kita. Tidak ada kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Zaman sekarang itu banyak yang sebentar-bentar datang ke tempat ini. Iya. Datang ke tempat orang pintar. Padahal bukan orang pintar. Dia yang dipinter-pinterin. Akhirnya apa? Akhirnya terjerumus. Duitnya habis, uangnya habis, waktunya habis. Dan kadang mengatasnamakan agama ya, Bib ya. Betul. Dan sehingga orang yang datang ke tempat orang pintar tersebut berarti dia datang ke tempat dukun. Ya. Maka 40 hari amal ibadahnya gak terima sama Allah. ya Kalau dia meninggal dalam keadaan tersebut, meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Nauzubillah min zalik. Jangan sampai kita dan keluarga kita terjerumus dalam kesyirikan, kemusyrikan dan lain sebagainya sehingga kita menjadi manusia yang berbahaya. Ya. Karena apa? Kita akan mendapatkan hukuman dari Allah. Kita akan dijauhkan dari rahmatnya Allah. Jauh daripada petunjuknya Allah. Taubatan, minta ampunan kepada Allah. Kembali kepada Allah. Sholat taubat, minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya tersentuh hati dan jiwanya. Sehingga berada dalam kebaikan dan menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Amin, Sehingga ya Allah. saya bisa bahagia bersama suami saya dan keluarga saya. Tidak ada di dalamnya kemusyrikan. Tidak ada di dalamnya syirik. Tidak ada di dalamnya penuh dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti sebagai seorang istri jangan pernah takut untuk ngasih tahu suaminya ya. Walaupun takutnya kan suaminya kan kadang-kadang misalnya udah terpengaruh gitu ya Bib ya. Kita tetap harus sebagai istri itu harus tetap nge-push, jangan daripada ibadahnya nggak Betul. diterima ya. Masya Allah. Dinasihatin, diingetin. Dinasihatin, diingetin, dan kata Habib Usman tadi bilangnya nasihatin dengan kata yang manis, merayu gitu ya Bib. Betul. Biasa laki-laki kalau digitu langsung gitu ya, Masya Masya Allah. Allah. Jazakallah khair Habib Usman, Masya Allah. Jamaah kita lanjutkan lagi yuk. Nah sekarang aku mau punya tayangan nih. Tayangan mengenai ini nih, ketika suami nih menyuruh istrinya membuka jilbabnya. Wah seperti apa tayangannya? Ini dia, silakan. Gak apa-apa, buka aja kerudungnya. Itu ada orang. Sepi ini. Itu denger aja ada orang. Ini. Sirup botolnya buka. Nggak ada orang, nggak ada yang lihat. Tenang aja sih. Kurang orang lihat. Iya, kan nggak ada orang. Ada. Takutin. Kenapa ada? Kan sama aku udah halangin kalau ada yang lihat. Udah ini tuh. Orang ini mau kemana-mana kosong. Udah cepet. Udah. Ya. Lihat. Tapi bang. Nggak mau. Nggak mau apa. Suruh-suruh suami juga. Lagian, Duit 10 miliar enggak. lagian aku cuma ngetes doang. Ya Allah, ada aja. Ini untung cuma bercanda ya Ustazah Lulu ya. Lagi Iya. kalau suami kan di rumah sendiri udah buka aja, nggak perlu ya harus di public luar gitu di ya. publik kayak gitu. Tapi bohong katanya itu Tapi tadi. bohong, prank. Masya Allah. Yuk si emak jalan-jalan sambil malu-malu mau nanya sama Ustazah Lulu. Ada kayu buah kenari, ayo mari. Masya Allah. Ustazah perihal kayak misalnya buka hijab gitu kan biasa terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya kita punya istri lagi ngumpul nih sama keluarga nih. Keluarga ada adik laki-laki, ada sepupu laki-laki atau kakak laki-laki. Terus suaminya bilang udah gak apa-apa buka hijab aja gitu. Toh keluarga ini ada laki-laki gitu kan. Nah di situ seorang istri berhak gak sih menolak walaupun suami sudah mengizinkan? Nah kemohon penjelasan Ustazah Lulu silakan. Iya, terima kasih Kak Sony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan sehat berkah panjang umur dalam taat.
Juga ada Habib dan Kak Sony minum sekuteng anget-anget, Romani makin ganteng banget. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah, bagaimana sih ketika suami menyuruh istri untuk membuka hijabnya? Ya Allah, don saga, don tales, nggak gitu juga keles. Kenapa? Karena jelas perintahnya dalam Al-Quran wajib untuk berhijab. Terlebih suami adalah imam. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sebagai imam yang menasehati, wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri, saling nasihat menasehati dalam kebenaran kemudian bersabar. Karena nantinya suami akan dimintai pertanggungjawaban di yaumil akhir. Kemudian bagaimana? Itu kan ada ipar, ada saudara, apalagi kumpul dalam acara yang besar. Nah, dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 22, 23, 24, stretchingnya di 23 dan 24, ini jelas sekali pengertian mahram siapa aja. Ya, bukan muhrim, muhrim yang berpakaian ihram, tapi nyebutnya adalah mahram yang haram untuk dinikahi. Ya, artinya bagaimana? Yuk sama-sama makan semangka dibelah-belah, maka waspadalah, waspadalah terhadap ipar. Ya, terhadap ipar ini yang Rasulullah jelaskan, hati-hati ketika engkau memasuki atau melewati atau berada di tempat wanita. Kenapa ya Rasulullah? Gitu kan, harus berhati-hati, waspada. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasul, bagaimana dengan ipar? Ya, ipar ini adalah maut. Artinya apa? Hati-hati sekali karena bisa menimbulkan kemaksiatan, kemudian juga kebinasaan, bahkan perilaku yang buruk. Makanya inilah sikap seorang muslim, harus berhati-hati terhadap ipar. Bahkan Imam Nawawi mengatakan bahwa saudara dari suami termasuk paman, kemudian juga sepupu atau keponakan ini dikatakan sebagai saudara laki-laki atau ipar. Makanya harus berhati-hati, tidak boleh berkholwat atau berduaan, kemudian bercanda senda gurau dengan begitu dekatnya, terlebih memperlihatkan auratnya. Ya, jadi suami pun juga harus paham. Makanya jelas sekali Rasulullah mengancam terhadap laki-laki yang tidak memiliki rasa cemburu. Artinya yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti hari kiamat ada 3. Yakni yang durhaka kepada orang tua, kemudian juga hati-hati sekali ya, tidak hanya sebatas durhaka, tapi yang perempuan menyerupai laki-laki dan juga laki-laki yang dayus atau tidak punya rasa cemburu. Jadi mentalnya tidak ada dalam hal untuk menegur, menyayangi, untuk senantiasa menjadikan pribadi istrinya atau saudara perempuannya lebih baik lagi. Makanya waspada sekali ya, dayus ini Kak. Jadi sikapnya yang gado-gado dimakan Bang Mamat, bodoh amat gitu ya, terlalu cuek ya, hati-hati sekali. Karena ketika laki-laki ini dimintai pertanggungjawaban, kemudian nantinya silakan untuk membuka hijabnya gitu kan, istrinya. Naudzubillah min dzalik. Ini bisa jadi mohon maaf tidak adanya saling kerjasama dalam ketaatan atau dalam kebaikan. Dayus ini harus diwaspadai ya, karena kenapa? Sebagai seorang laki-laki ini harus ada kehormatan yang tinggi, penghargaan yang tinggi terhadap istrinya. Jangan sampai membiarkan untuk membuka aurat atau membuka hijabnya gitu kan. Justru harus adanya nasihati dengan cara yang baik. Jangan ya kalau bisa, karena kenapa? Jelas sekali Rasulullah mengatakan ipar adalah maut. Saking hati-hatinya sekali untuk diwaspadai. Berkholwat berduaan tidak boleh, terlebih untuk membuka auratnya. Ini yang dikatakan bahwa al-haya'u minal iman, malu adalah sebagian dari iman. Harus punya rasa malu. Fa idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Ketika engkau tidak memiliki rasa malu, maka silahkan berbuat sesuka hatimu. Ya, karenanya penting sekali laki-laki untuk menegur, kemudian juga harus ada rasa pedulinya. Ya, harus punya yang namanya rasa kasih sayang dalam menegakkan kebenaran, terutama untuk menegakkan rasa malu itu. Dan perempuan pun berhak menolak ya Ustazah ya, kalau misalnya malah laki-lakinya yang pengen suruh buka aja ya. Betul sekali, karena itu tadi jelas ipar adalah maut. Dan makanya biar tercipta hubungan atau menjadi tim yang baik antara suami istri terhadap syariat Allah ya, Masya Allah. Insya Allah. Buah naga beli saat, semoga bermanfaat. Masya Allah. Sambil ngerajut main gendang. Artinya? Kita lanjut dendang. Iya. Main yoyo ke Tanah Abang, ayo Bang. Maaf ya Bib, kita pantun ya Bib ya. Kita pantun lagi yuk. pintu. Kok pantun lagi? Lanjut. Baik. Ada lagi. Apa? Buah pir, buah kedong-dong. Artinya? Mampir dong. Wah, aduh, ajak dong. Satu lagi balas. Satu lagi balas apaan tuh maksudnya? Mampir dong katanya. Udahlah kok Kira-kira jadi ada. pantun sih di sini. Baik, jamaah aku punya tayangan lagi nih. Setelah berpisah 9 bulan, seorang anak akhirnya bisa bertemu dengan ibunya. Ya Allah, kita lihat tayangannya, silakan.
9 bulan tidak bisa berjumpa dengan ibu, kerinduan kepada orang tua pasti mengoyak perasaan. Segala kerinduan harus dipendam pria ini untuk bertemu dengan ibunda. Ia terpisah 9 bulan dengan ibunya karena berada di pusat latihan selama 6 bulan dan adanya PKP di Malaysia atau dikenal dengan istilah lockdown, sehingga dirinya tidak bisa bertemu dengan ibunda. Semenjak pandemi berlangsung, segala aktivitas di luar rumah dikurangi untuk mencegah penyebaran. Hal serupa dirasakan pria ini. Postingan penuh haru ini dibagikan oleh pengguna Facebook Friends of PDRM pada hari Senin 15 Juni 2020. Seorang ibu dalam video ini penjual nasi lemak di Malaysia. Anaknya bekerja sebagai tenaga medis memberikan kejutan dengan mendatangi ibunya memakai penutup wajah agar tidak dikenali. Ia menyamar sebagai pembeli agar tidak diketahui. Namun karena tidak sanggup berusaha menjadi orang lain di depan ibunya, pria ini lalu membuka topinya dan langsung memeluk ibunda. Kejutan dari sang anak disambut penuh haru oleh ibunya. Ia terkejut dengan kehadiran anaknya di depan mata. Ia segera menutup mata menahan air mata. Namun hal tersebut sia-sia. Air mata terus mengalir dan disambut peluk erat dari sang anak. Masya Allah, karena sejatinya berkumpul dengan keluarga, apalagi dengan seorang ibu itu adalah sesuatu yang indah ya Jam yang ada di rumah ya. Dan tapi kalau misalnya kasusnya gini, seorang istri sudah berumah tangga nih Habib Usman, aku mau nanya. Dia kangen sekali sama ibunya, sama orang tuanya. Tapi si suami malah melarang, gak boleh ketemu sama keluarganya dengan alasan yang gak masuk akal. Tapi si istri pengen, tapi bingung ngomongnya bagaimana. Nah, gimana nih cara ngasih pengertian ke suaminya? Aku mohon penjelasannya Habib Usman, silakan. Bang Awap makan kedong-dong. Artinya? Jawab dong. Masya Allah. Ya Allah, ternyata Habib bisa juga. Nanti kita main pantun bertiga. Silakan Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang dimana ini menarik. Istri harus pintar dan istri harus mengerti dan memahami bagaimana caranya untuk membujuk dan merayu suaminya. Dengan kata-kata yang ma'ruf, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang sopan santun. Man sarahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsalahu fi atharih fal yasil rahimah. Siapa yang suka dilapangkan rizkinya, bilangin sama suaminya. Ya. Kita kan pengen rizkinya banyak. Kita pengen rizkinya banyak. Pengen rizkinya nggak berhenti-berhenti. Ya, amin, nggak ya putus-putus. Allah. Amin. Berkah. Duit belum habis, nambah lagi. Amin. Di ya Allah. dompet tinggal 1 juta, nambah lagi. Wow, 1 juta aja tinggal tuh ya. Tinggal. Masya Ya kan? Allah. Atau tinggal 50.000, nambah lagi. Nambah lagi. Yuk kita main ke rumah mertua, main ke rumah orang tua. Biar apaan? Biar kita rezekinya banyak. Dibujuk suaminya dengan kata-kata yang baik. Bang, Kang, sayang, yuk main yuk ke rumah orang tua. Kita silaturahmi. Biar apa? Biar insya Allah kita datang ke tempat orang tua kita dapat rizki. Yang dimana rizki tersebut adalah satu keberkahan. Dan juga berharap, kan silaturahmi kan dipanjangin umurnya, berkah dari Allah, rahmat dari Allah. Dan intinya adalah seorang istri pintar-pintar untuk bisa bicara terhadap suaminya. Dan suami boleh melarang istrinya untuk menjenguk kedua orang tuanya, betul boleh. Karena suami pemimpin. Suami adalah pemimpin. Dan suami juga mengerti dan memahami bahwasanya istri juga punya hak. Istri juga punya hak ya. Ya Apalagi kan? ngelarangnya Kan dengan alasan gak masuk akal, gak boleh ya Bibi. tadi kan kita dengerin ridhonya seorang suami Suami. terhadap istrinya, maka keberkahan terhadap istrinya. Ya. Sampai Rasulullah bilang kalau seandainya boleh manusia sujud dengan manusia, niscaya seorang istri sujud terhadap suaminya. Tetapi ada aturan yang dimana ini kan orang tua. Kita harus ngerti dan paham hubungan antara anak dengan orang tua dan mertua dengan mantunya. Wabil walidaini ihsanan. Harus dengan kebaikan, dengan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik, silaturahmi yang baik, mendekatkan kepada kebaikan, mengajak. Ingat loh, dia itu adalah orang tuanya. Dia mengurus dari kecilnya, dia yang mendidiknya, dia yang mengaturnya, dia yang mengerti dan memahami bahwasanya istri kita ini adalah juga mempunyai hak untuk terhadap orang tuanya. Kewajiban terhadap orang tuanya. Wajib bagi suami harus bisa mengerti dan memahami. Saya ini sebagai seorang suami, istri saya pengen main sama orang tuanya. Tadi tuh sampai pakai masker lah, nutup lah, inilah, atau pakai cadar lah. Kejutan yang luar biasa. Bahagia. Anak ketika ketemu orang tua juga senang. Ada perasaan gembira, bahagia. Jangan suami dilarang. Jangan suami, gak boleh ya. Kamu kalau ke rumah orang tua kamu 2 tahun sekali. 5 tahun sekali, gak boleh. Jadi harus dijelasin, ayo berangkat yuk ke rumah orang tua.
rizki loh. Yuk berangkat ke rumah orang tua, rahmat. Ayo berangkat ke rumah orang tua, insya Allah Allah panjangkan umurnya. Kan silaturahmi kan dipanjangkan umur. Kita berharap dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan dengan silaturahmi terhadap siapa? Orang tua kita. Datengin, dan juga di dalamnya ada keberkahan dan ada unsur kebahagiaan di dalamnya. Yang dikatakan sakan, ketenangan adalah bentuk daripada upaya menyambung silaturahmi yang baik, menjaga silaturahmi yang baik dengan tujuan mencari ridhonya Allah. Tapi kalau di dalamnya pas silaturahmi alasannya kuat, oh nanti akan timbul fitnah, ghibah, anaknya diiniin dan lain sebagainya. Kalau ada kemudaratan baru boleh. Kan alasannya tadi kan jelas. Jangan alasan yang tidak-tidak. Alasannya harus dengan alasan yang baik, yang benar. Karena mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya seorang suami yang baik, suami yang soleh, mengerti dan memahami aturannya Allah, bersilaturahmi terhadap mertuanya merupakan salah satu ladang rahmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, berarti itulah pentingnya kita belajar agama ya jamaah yang ada di rumah. Maksudnya biar kita tahu atau ngasih penjelasan alasan-alasan itu dengan baik ya Habib, yang seperti tadi Habib utarakan ya. Berarti kita suami itu berhak melarang, tapi untuk kalau misalnya ada kemudaratan di sana. Tapi kalau misalnya dengan alasan tidak masuk akal, tidak boleh melarang itu ya Habib ya. Betul. Masya Allah, sekali lagi terima kasih Habib Usman untuk Jazakumullah penjelasannya. khairan katsiran. Semoga bisa menjawab pertanyaan jamaah-jamaah yang ada di rumah juga ya. Kita lanjutkan lagi nih, aku mau nanya sama Ustazah Lulu. Ustazah, emang boleh ya kalau si istri itu menolak memenuhi hajat suaminya? Abang dulu makan kedong-dong? Ya boleh dong. Boleh ya? Boleh. Waduh gimana tuh kalau kayak gitu? Tapi ntar dulu kayaknya. Nanti aja. Jawabannya pending aja dulu. Oh, pending dulu. Karena ada Nini hobinya lari pagi. Artinya? Setelah yang satu ini ya kita balik lagi. Masya Allah, setelah yang satu ini kita balik lagi jamaah, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.